Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Bab baru ini membuka tirai pada perubahan paling kelam dalam sejarah bajak laut. Sebuah masa di mana kejayaan, pengkhianatan, dan darah bercampur menjadi satu warna yang menodai lautan. Pada masa lalu, bajak laut Rocks dikenal sebagai kumpulan makhluk liar yang tak kenal takut. Mereka berperang, tertawa, berpesta dengan minuman keras, jatuh cinta, patah hati, dan menangis bersama. Di puncak kejayaan mereka, lautan dipenuhi teriakan penuh gairah, dentuman meriam, serta kebebasan yang tampak tak terbatas. Namun, semua kegilaan penuh tawa itu tiba-tiba terhenti. Ketika langkah kaki mulai menapaki tanah God Valley, medan perang segera menjadi panggung pengkhianatan. Asap mesiu membubung tinggi, meriam ditembakkan tanpa henti, dan pedang saling beradu di tengah jeritan mereka yang kehilangan. Di tengah kekacauan itu, bajak laut Rocks dikhianati dengan cepat. Kesempatan untuk merebut harta dan kejayaan yang seharusnya menjadi simbol kemenangan justru berubah menjadi undangan menuju liang kubur. Dari segala penderitaan yang muncul, satu nama tenggelam dalam keputusasaan paling dalam. Sebek. Ia berdiri di tengah gelombang kebengisan, kehilangan pijakan, sementara keluarga kecilnya, istri dan anaknya terancam lenyap. Setiap korban yang tumbang di sekelilingnya bisa saja adalah darah dagingnya sendiri. Semua itu semakin menyakitkan karena keluarga Davide, tempat ia menaruh harapan dan menitipkan keselamatan orang-orang terkasih, justru menjadi target paling berharga. Mereka dianggap sebagai kelinci emas di sebuah permainan mematikan, hadiah utama bagi para pemburu gila yang menjadikan tragedi sebagai hiburan. Namun, di balik kepedihan yang seolah tanpa batas, ada ironi besar yang justru menyinari. Melalui kepingan tragedi itu, tersingkap kebangkitan para legenda. Sejarah besar sedang ditulis di hadapan mata. Sosok-sosok yang kelak membentuk lautan di era baru mulai menunjukkan kekuatan sejati. Garp menghempaskan teknik Big Mom seakan itu hanyalah serangan biasa. Ksatria suci, makhluk misterius dengan kekuatan mengerikan, melangkah maju dan hampir menghancurkan benih masa depan revolusi dengan menyerang seorang dragon muda. Whitebeard dengan kekuatan buminya yang tak tertandingi membalas dengan amarah, sementara sang raja kegelapan mengakhiri perdebatan dengan satu langkah penuh wibawa, bahkan meninggalkan simbol rahasia tentang bunga favorit Blackbeard. Semua itu bukan sekadar pertarungan, melainkan sebuah pesan yang menyingkap arti sejati dari legenda. Pulau God Valley yang terbakar oleh api perang menjadi saksi. Di tengah ledakan, Tenryubito melarikan diri lewat terowongan rahasia, menyelamatkan diri sambil terus menuntut perlindungan maksimal dari para marinir yang sudah berjuang mati-matian. Mereka tak pernah berubah, arogan, tamak, dan selalu menganggap diri lebih tinggi dari siapapun. Sementara itu, di jantung pertempuran, tiga tokoh besar berdiri di jalur berbeda. Roger, Sebek, dan Garp, tiga pilar dengan jiwa berbeda, bertemu namun tak pernah benar-benar bersatu. Inilah kontras tragis yang sengaja digambarkan. Jika saja mereka memilih untuk melupakan perbedaan dan bekerja sama, pemerintah dunia mungkin sudah runtuh pada hari itu. Namun,
kenyataan jauh lebih pahit. Sebek dengan suara kerasnya terus berusaha menarik Roger agar bersekutu. Bahkan ia pernah meyakini bahwa Garp tak seharusnya menjadi seorang marinir. Baginya, Garp pantas berada di laut, lepas sebagai bajak laut. Tetapi ajakan itu tak pernah benar-benar diterima. Kegagalan untuk bersatu adalah luka terbesar. 3 orang dengan darah D yang sama, dengan semangat pemberontakan terhadap tirani yang serupa, justru berjalan di jalan terpisah. Sejarah pun ditulis dengan tinta darah, bukan persatuan. Namun dari semua kegaduhan itu, ada satu sosok muda yang diam-diam menorehkan garis baru dalam alur sejarah. Monkey D. Dragon. Dengan jubah lusuh yang menutupi tubuh dan tudung yang menyembunyikan wajah, ia berusaha melindungi 2 bayi tak berdaya dari teror. Dalam kegelapan God Valley, keputusan besar lahir. Keputusan yang menjauhkan langkah dari jalur marinir dan menuntun pada jalan revolusi. Saat jubah itu diselimuti tubuhnya, identitas sejati pun terungkap. Pemimpin masa depan revolusi lahir bukan dengan pedang atau harta, melainkan dengan keberanian untuk melindungi kehidupan yang rapuh. Simbolisme ini begitu kuat. Garp, ayahnya, selalu mengajarkan murid-muridnya dalam latihan keras. Jika harus memilih, selamatkan bayi, karena bayi adalah masa depan. Itulah prinsipnya. Dan Dragon, meski berbeda jalan, membuktikan bahwa ajaran itu melekat dalam darahnya. Ia memilih kehidupan yang belum ternoda, generasi baru yang bisa membawa harapan. Tetapi keindahan itu hanya sesaat. Dari kegelapan, seorang ksatria suci muncul. Namanya Maffei. Penampilannya elegan dan kejam sekaligus. Mantel bulu menyelimuti bahu, kuku panjang berkilau, rambut 2 warna seakan api yang membara, dan senyum sadis yang menusuk hati. Ia bagaikan simbol dunia atas yang busuk, berjalan anggun dengan kekejaman yang tak terukur. Dengan gaya penuh sinisme, Maffei membuka mulut dan melepaskan sinar laser tajam, menembus punggung dragon muda. Udara terbakar, darah memercik, dan teriakan tertahan menggema. Hampir saja pedang mautnya menebas bayi-bayi itu. Namun dari kejauhan, sebuah tebasan dahsyat membelah udara, menghentikan langkah kejamnya. Pertarungan para raksasa pun semakin menggila. Whitebeard, Big Mom, Kaido, dan Sebek yang seharusnya menjadi satu justru terpecah belah. Mereka saling mencurigai, saling menghina, dan akhirnya saling mengkhianati. Keserakahan menjadi racun yang menghancurkan dari dalam. Bukan pemerintah dunia yang meruntuhkan mereka, melainkan sifat mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, Garp muncul dengan kekuatan legendarisnya. Pukulan besi yang terkenal, dilapisi haki, menghantam tanah hingga menciptakan gelombang kehancuran. Para bajak laut legendaris yang kelak dikenal sebagai Yonko terpaksa mundur. Bagi sebagian orang, pemandangan ini mungkin terlihat seperti pelemahan aura mereka. Tetapi, justru di sanalah realitas diperlihatkan. Bajak laut bukanlah dewa yang tak terkalahkan. Mereka juga bisa kalah, juga bisa lari, juga bisa takut. Roger sendiri, sang raja bajak laut, pernah melakukan hal serupa. Ia mengambil poneglyph dari wilayah Big Mom dan kemudian kabur tanpa menantang kekuasaan penuh. Inilah wajah sejati lautan, sebuah permainan kucing dan tikus tanpa akhir, di mana bahkan legenda pun harus tahu kapan saatnya bertarung dan kapan saatnya mundur. Pulau God Valley menjadi panggung tragedi sekaligus kelahiran. Bajak laut Rocks runtuh bukan karena lemahnya kekuatan, melainkan karena kelemahan hati dan keserakahan. Dari reruntuhan itu, legenda baru muncul. Dragon menemukan jalannya, Garp
menunjukkan tekadnya. Roger melangkah menuju takdirnya, dan pemerintah dunia terus mempertahankan rahasia busuknya. Namun, satu hal jelas terlihat, dunia ini tak pernah benar-benar dikendalikan oleh banyak tangan. Segalanya digenggam erat oleh segelintir orang di balik layar, orang-orang yang tak terlihat namun menentukan segalanya. Kegagalan para D untuk bersatu bukan sekadar kesalahan. Itu adalah tragedi terbesar. Tragedi yang memastikan dunia tetap berada di bawah cengkraman tirani. Tragedi yang menelan harapan akan kebebasan total. Dan dari tragedi itu, lahirlah dendam, lahirlah pemberontakan, lahirlah legenda-legenda yang kelak mengguncang seluruh samudra. Begitu Big Mom melancarkan jurus gabungan api dan angin yang meledak di langit God Valley, suasana langsung berubah menjadi lautan api yang mencekam. Big Mom dengan tubuh raksasanya terlihat begitu percaya diri, seolah jurus gabungan ini adalah puncak kekuatan yang akan meratakan segalanya. Tapi kenyataan pahit langsung menghantam ketika Monkey D. Garp muncul. Dengan langkah yang mantap, wajah keras bagai pahatan batu, Garp meninju bola api itu dengan tangan kosong. Api yang harusnya bisa menelan pulau, padam begitu saja di dadanya, seakan hanya percikan kecil di hadapan raksasa. Pukulan Garp bukan hanya serangan fisik, itu adalah simbol penghinaan, pengumuman dingin kepada Big Mom bahwa semua kekuatannya, semua kebanggaannya tidak berarti apa-apa. Bahkan ia sempat menyindir, menyebut api itu tidak cukup panas untuk memanggang sepotong daging iga. Sebuah komentar sederhana, tapi menusuk dalam. Big Mom yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai koki sekaligus petarung, dihina dalam dua sisi sekaligus. Sebuah tamparan yang lebih sakit daripada pukulan apapun. Perbandingan kekuatan fisik menjadi semakin jelas. Big Mom selalu ditakuti karena tubuhnya hampir mustahil dilukai. Namun Garp adalah pengecualian. Tubuh baja yang terbentuk dari puluhan tahun pertempuran, disiplin, dan latihan membuatnya menjadi monster yang bahkan lebih mengerikan. Semua serangan berbasis jiwa dari Big Mom, semua permainan kekuatan jarak jauh dengan Soru-Soru Nomi tak memberi efek berarti. Garp tetap maju, seperti dinding tak tergoyahkan, menolak tunduk pada kekuatan yang biasanya membuat lawan bergetar. Dari sini, pertarungan mulai terlihat timpang. Big Mom, yang biasanya menjadi mimpi buruk di medan perang, kini mulai terlihat seperti manusia biasa di hadapan kekuatan yang tidak masuk akal bernama Monkey D. Garp. Di balik duel besar itu, misteri lain berkembang. Keluarga mafia Satel tampak membawa bayi Shamrock dengan wajah penuh kekhawatiran. Namun, bayangan aneh menggantung. Apakah benar hanya ada satu bayi? Shanks kecil terlihat meringkuk rapat, hampir tidak terlihat, sementara Shamrock menampakkan kepala. Bahasa samar dari Denden Mushi semakin membuat semuanya abu-abu. Tidak pernah ada penyebutan yang jelas apakah bayi itu satu atau lebih dari satu. Bahkan dalam terjemahan Jepang pun, kalimat yang terdengar bisa bermakna tunggal atau jamak. Oda dengan sengaja membingungkan, menggambar sudut pandang yang menyamarkan kebenaran, seakan menyembunyikan fakta bahwa mafia sendiri mungkin tidak sadar telah menculik dua anak sekaligus. Adegan berikutnya semakin mencekam. Sebuah sinar laser melesat, hampir saja menembus tubuh Shanks. Gambarnya dibuat dengan perspektif yang menyakitkan. Dari belakang, terlihat seakan sinar hanya mengenai Dragon. Namun dari depan, terlihat jelas bahaya itu sebenarnya mengancam Shanks. Jika mafia sadar sejak awal bahwa salah satu bayi itu adalah anak Garling, tentu mereka tidak akan nekat. Fakta ini memperkuat kemungkinan bahwa ketidaktahuan mereka adalah nyata. Dan kebetulan,
hampir membawa Shanks pada kematian sebelum waktunya. Kekejaman God Valley tidak berhenti di situ. Seorang ksatria suci muncul dengan wajah penuh kesombongan. Dengan tangan dingin, ia menggunakan para budak sebagai sasaran tembak, tertawa penuh kebanggaan saat peluru menembus tubuh mereka. Kalimatnya yang menusuk bahwa tidak seorang pun bisa lolos menjadi pengingat bahwa bagi kaum Tenryubito, manusia lain hanyalah mainan yang bisa dibuang kapan saja. Sementara itu, di sisi lain pulau, seorang marinir berteriak melaporkan bahwa harta karun God Valley belum sempat dievakuasi. Ledakan dan jeritan menjadi latar belakang kekacauan total. Di tengah api dan asap, Oda menyelipkan gambaran besar peperangan. Sebuah peta sederhana, tapi syarat makna. Dari utara, bajak laut Roger menyerbu. Dari selatan, bajak laut Rox datang, sementara Tenryubito melarikan diri ke arah timur. Arah-arah itu bukan sekadar garis peta, tapi simbol dari 3 kekuatan besar yang saling berbenturan di titik yang sama. Pulau kecil bernama God Valley mendadak menjadi pusat dunia, sebuah panggung neraka, tempat legenda lahir dan binasa. Di antara kekacauan itu, kisah Shakuyaku mulai mencuri perhatian. Meski dirantai, meski tubuhnya sudah lelah, ia tetap mampu menumbangkan marinir yang mencoba membawanya pergi. Bayangan Boa Hancock muncul di ingatan. Bagaimana seorang wanita dengan tangan terikat masih bisa mengubah medan perang dengan teknik uniknya. Shark, dengan tekad membara, tidak membiarkan dirinya diperlakukan sebagai barang rampasan. Ketika Somers, ksatria suci yang sadis, berdiri di depannya, ketegangan meningkat. Somers bukan sekadar penjahat kejam. Ia adalah sosok yang menikmati penderitaan orang lain sebagai sebuah pertunjukan seni. Kata-katanya penuh dengan fantasi mengerikan, menyusun adegan demi adegan untuk menghancurkan mental Sheki sebelum tubuhnya benar-benar roboh. Baginya, penderitaan adalah panggung, rasa sakit adalah musik, dan darah adalah tinta untuk melukis karya yang ia anggap indah. Ia ingin mematahkan Sheki, bukan hanya membunuhnya. Ia ingin membuat setiap orang yang mendambakan Shaki, baik karena cinta, kekuasaan, atau keinginan, menyaksikan tubuhnya hancur di depan mata. Pikiran ini begitu sakit, begitu bengis, namun sekaligus selaras dengan dunia bengkok para Tenryubito. Sheki, meski wajahnya menyimpan ketakutan, menolak patah. Dengan setiap tamparan dan tendangan, ia menunjukkan bahwa harga dirinya tidak bisa dibeli atau dipatahkan. Namun, rantai besi dan tubuh yang mulai melemah membuat situasi makin genting. Somers dengan senyum bengis mengangkat gada besar penuh duri dan menghantam paha Shaki, membuat darah segar mengalir deras. Suara tawa sadisnya menggema di antara jeritan perang, seakan seluruh dunia sedang menyaksikan teater kekejaman yang ia sutradarai. Dan di saat paling gelap, ketika Somers mengangkat senjata untuk pukulan terakhir, tiba-tiba langit God Valley seakan bergetar. Dari balik asap, Silvers Rayleigh muncul. Sang Raja Kegelapan, sosok yang kelak menjadi tangan kanan Raja Bajak Laut, berdiri di hadapan Sheki. Halaman ganda yang Oda suguhkan menjadi salah satu momen paling ikonik ketika Rayleigh menebas senjata Somers, lalu melancarkan jurus bernama Higanbana. Nama serangan itu bukan sekadar kata indah. Higanbana adalah bunga merah yang di Jepang melambangkan kematian dan perjalanan menuju alam baka. Simbol perpisahan, transisi, dan takdir. Oda dengan jenius menyematkan filosofi mendalam ke dalam satu serangan. Tebasan Rayleigh bukan hanya pedang yang memotong tubuh, tapi juga pesan bahwa Somers telah melewati batas hidup menuju takdir kematian. Ledakan energi memenuhi halaman dan Somers terhempas, tubuhnya hancur bersama ego sadis yang ia banggakan. Namun, keindahan sejati muncul setelah darah reda. Sheki dengan tubuh penuh luka melihat Rayleigh berdiri di depannya. Tangisnya pecah, bukan karena sakit, tapi karena lega. Pesan yang ditulisnya, doa yang selama ini ia panjatkan, akhirnya terjawab.
Rayleigh berlutut, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, meminta maaf karena datang terlambat. Ia meraih tangan Shaky, mengangkatnya, dan berbisik bahwa ia akhirnya datang. Adegan ini, di tengah hujan panah dan jeritan perang, berubah menjadi puisi cinta. Tangisan Rayleigh bukan sekadar air mata seorang pejuang. Itu adalah penyesalan yang jujur, sebuah pengakuan bahwa hatinya tak sanggup melihat wanita yang ia cintai menderita begitu lama. Shaky, meski tubuhnya goyah, tetap menegur, menyalahkan karena ia membuatnya menunggu begitu lama. Lalu ia runtuh dalam pelukan Rayleigh, menyerahkan seluruh beban dan rasa sakit pada pria yang akhirnya datang. Di sisi lain, Roger dan bahkan Gaban terlihat menitikan air mata, membiarkan cinta itu memancar di tengah neraka perang. Namun, cerita belum berakhir. Bayangan Rox de Zebek semakin pekat. Ia belum menemukan istrinya, belum menemukan anaknya, dan obsesi itu siap meledak menjadi badai baru. Nama sang istri akhirnya diungkap, Eris. Dan disinilah misteri semakin dalam. Nama Eris ternyata muncul samar dalam pentagram yang digunakan Imu Sama, sosok misterius yang berdiri di puncak dunia. Hubungan ini menimbulkan kemungkinan mengerikan bahwa jiwa Eris telah direnggut, dijadikan bagian dari ritual kegelapan Imu Sama. Jika benar, maka dendam Sebek tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga kehilangan cinta yang paling dalam. Teori pun berkembang. Jika nama asli Rox adalah Davy D. Zebek, maka Eris mungkin bernama Marshall D. Eris. Dengan begitu, garis keturunan Teach yang dikenal sebagai Marshall D. Teach mendapatkan makna baru. Tarikan garis nama yang kabur, misteri keluarga yang ditutup-tutupi, semua menyatu dalam jaring besar yang bisa mengubah sejarah dunia. Bahkan, bunga Higanbana yang disebut sebagai bunga favorit Teach seakan menjadi simbol penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua itu menjadikan God Valley bukan sekadar pertempuran. Ia adalah titik temu cinta, kebencian, pengkhianatan, misteri, dan ramalan. Di medan perang ini, cinta Rayleigh dan Shaky bersemi di tengah darah. Dendam Sebek semakin membara, dan bayangan Imu Sama semakin mengerikan. Pertarungan Garp dan Big Mom, tangisan bayi Shanks, serta rencana jahat Tenryubito, semuanya bertemu dalam satu titik ledakan sejarah. God Valley bukan hanya pulau, ia adalah panggung dunia, tempat segalanya dimulai, dan mungkin tempat segalanya akan kembali berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.